Mengenal Bertrand Peto yang tak manggung di panggung KTT ASEAN. Sahabat, Bertrand Peto merupakan seorang penyanyi cilik asal Flores, Nusa Tenggara Timur, yang memiliki cerita perjalanan karir yang cukup panjang menjadi penyanyi hebat dan ternama. Ia berasal dari keluarga sederhana yang tinggal di pedalaman Flores NTT, dan memiliki karakter suara yang unik nan merdu. Nama aslinya yakni Alfonsius Toribio Tenkudi, kelahiran tanggal 14 Maret tahun 2005, di Flores, dari pasangan Ferdi Peto dan Maria Oktaviana Kurniawati Jehaut. Dalam perjalanan waktu, Bertrand Peto diadopsi oleh seorang penyanyi, presenter dan pengusaha di ibu kota Jakarta, yakni keluarga Ruben Onsu dan Sarwenda. Latar belakang langkah adopsi ini terjadi, setelah sebuah lagu berjudul, Jikalau Kau Cinta, di-cover oleh Bertrand Peto dan ditonton hingga 2.600.000 orang. Bertrand kemudian diundang sejumlah stasiun televisi di ibu kota, termasuk Trans TV dalam acara Brownies. Mantan vokalis ST12, Charlie Van Houten merasa takjub menyaksikan dan mendengar merdunya suara penyanyi cilik dari daerah terpencil, yang kala itu tinggal bersama neneknya. Menyaksikan penampilan dan mencermati cerita kehidupannya, Charlie kemudian menciptakan sebuah lagu yang menjadi sejarah bagi Bertrand Peto, yakni berjudul Sahabat Kecilku. Setelah menempuh perjalanan berat dan peran yang cukup besar menuju kesuksesan Bertrand, Ruben Onsu dan istrinya Sarwenda, kemudian bersepakat untuk mengadopsi Bertrand Peto. Mereka pun berani menemui keluarga di Flores, Nusa Tenggara Timur. Bertrand Peto pun berangkat ke keluarga Ruben Onsu, bersekolah dan mengolah kemampuan tarik suara bersama Ruben Onsu. Lalu bagaimana kemajuan penyanyi cilik dengan nama lain Huang Seng Bao dengan sapaan Onyo ini? Mari kita bedah selengkapnya dalam cerita berikut ini. Dalam usia yang masih begitu muda, yakni 19 tahun, Bertrand Peto kini telah menjadi penyanyi profesional melenggang di panggung-panggung besar. Lebih dari itu, ia tengah menjalani sejumlah profesi, seperti pembawa acara, aktor, model dan juga pencipta lagu. Bertrand boleh dibilang penyanyi cilik yang begitu cepat go publik di kancah musisi nasional, sejak sepakat tinggal bersama keluarga Ruben Onsu. Bermodal karakter suaranya yang bagus sejak kecil, Bertrand Peto selalu mendapat kesempatan manggung dalam sejumlah acara, sehingga kini, ia benar-benar menjadi penyanyi yang profesional. Bertrand kini tengah menjalani pendidikan pada sebuah sekolah yang sangat mewah, dan sangat mahal biaya per semesternya. Diketahui Bertrand bersekolah di Morning Star Academy, yaitu sekolah Kristen yang berdiri sejak tahun 1994, yang menjadi pilihan Ruben Onsu dan Sarwenda. Biaya pendidikan per semester tidak main-main, untuk kelas 9 hingga kelas 12, setiap pelajar dikenakan biaya ratusan juta per semester. Sebelumnya ia menjalani pendidikan sekolah menengah pertama, yakni SMP Negeri 1 Ruteng dan SMP Perguruan Cikini. Ia menjadi penyanyi utama dalam sejumlah album sejak tahun 2019 hingga tahun 2023, dalam 23 judul lagu yang tampil bersama Sarwenda. Ia juga tampil dalam sejumlah acara TV sejak 2019 hingga 2022. Beberapa acara diantaranya, yakni My Trip My Adventure sejak tahun 2019 sampai tahun 2020, Diari The Onsu tahun 2020 sampai tahun 2022 dan Cerita Si Ruben 2020. Ada lagi kontes Dangdut Indonesia 2020, Playtime 2020, Menebar Berkah ala Bensu tahun 2020 sampai tahun 2021, Rumah Ruben tahun 2020 sampai tahun 2021 dan Happy Day 2021. Ia juga tampil dalam sejumlah acara konser dan musikal pada banyak TV swasta di tanah air. Ia mendapat prestasi terbaik yakni, juara 1 pemilihan Uni dan Uda Percik, Gebyar Budaya Nusantara 2019, pengisi jingle kontes Dangdut Indonesia 2020. Selain itu ia juga tampil sebagai bintang iklan dan duta merek, yakni iklan Bata bersama Ruben Onsu, Sarwenda Tan dan Thalia Putri Onsu, Ruang Guru bersama Ruben Onsu dan Sarwenda, Baby Cream dan MS Glow Clinic. Dan masih banyak profesi dan prestasi yang sedang dijalani dan diterima oleh Bertrand Peto. Walau tengah sukses bersama orang tua angkatnya,
Betran anak pertama Ruben Onsu dan Sarwenda ini tetap membangun komunikasi dan keakraban dengan keluarga di Flores. Ia pun tak lupa bahasa daerah asalnya atau bahasa ibu, tempat ia dibesarkan oleh nenek dan orang tuanya. Dalam agenda bersejarah internasional yang dilaksanakan di NTT, yang menghadirkan pemimpin-pemimpin besar negara ASEAN, Betran tak sempat manggung menghibur para pemimpin negara ASEAN dan masyarakat NTT. Kiranya pada suatu saat, Betran mendapat tempat istimewa dalam melantunkan sejumlah lagu dari albumnya maupun lagu-lagu kesukaan para tamu. Teruslah berkarya wahai kebanggaan Indonesia, khususnya Nusa Tenggara Timur. Sahabat, demikian kami kabarkan untuk Anda, salam hormat dan sampai jumpa.